infonya Himka UNG. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Manda Kasim, teman-teman bisa panggil Manda. Dan hari ini di podcast episode 1 ini kita kedatangan narasumber yang berprestasi karena sesuai tema kita hari ini yaitu mahasiswa berprestasi. Nah, di depan saya ini sudah ada narasumber 2 orang perwakilan dari tim PHP 2D Himka UNG tahun 2021. Ya, jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama di sini ada Kak Putriani Buas selaku ketua tim dari PHP 2D Himka UNG tahun 2021. Dan di sebelahnya ada Kak Galang Lamato selaku anggota tim dari tim PHP 2D dan kebetulan kemarin menjabat sebagai ketua umum Himka UNG tahun 2021. Ya, mungkin kita ke narasumber dulu. Apa kabar Kak Putri, Kak Galang? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana puasanya, lancar? Lancar. Sampai dengan saat ini lancar. Lancar. Belum ada yang bolong. Iya, oke. Jadi di sini karena kita membahas mahasiswa berprestasi, jadi mungkin sebentar kita akan tanya-tanya tentang prestasi dan prestasi apa saja yang pernah mereka ikuti. Tapi sebelum itu saya mau cek dulu slogan kimia kita untuk menambah semangat podcast kita hari ini. Iya, jadi saya akan tes, teman-teman di sini juga bisa ikut. Kimia semakin banyak semakin racun. Oke, ya. Jadi yang pertama, mungkin kita akan bahas apa itu prestasi. Tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat di sini. Di sini sudah ada penghargaan untuk mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021. Ya, mungkin kita tanya-tanya dulu hal yang paling umum. Yang pertama itu mungkin dari menurut Kak Putri dan Kak Galang, apa arti dari prestasi? Mungkin bisa dimulai dari ketua tim ya. Mungkin bisa dari ketua tim. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman himpunan mahasiswa kimia khususnya bidang 3 Infokom untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya hadir dalam podcast kali ini. Jadi langsung saja, menurut saya apa arti dari prestasi mahasiswa? Nah, jadi menurut saya prestasi mahasiswa itu berarti pencapaian yang diperoleh oleh seorang mahasiswa di masa perkuliahannya untuk mencapai tujuan ataupun memperoleh tujuan ketika dia mengikuti kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik. Seperti itu. Iya, jadi itu definisi prestasi dari Kak Putri. Dan mungkin saja untuk Kak Galang, definisi prestasi dari Kak Galang sendiri itu apa? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang prestasi, jadi memang mungkin yang seperti yang disampaikan Putri terkait capaian juga saya sepakat. Tetapi di sisi lain, prestasi juga merupakan apresiasi gitu yang diberikan oleh pihak luar kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi terserah dia mau aktif di organisasi, dia punya pencapaian tertentu di akademik ataupun apapun itu sudah termasuk prestasi gitu. Itu kalau dari saya. Jadi apresiasi apapun selama dia baik, maka itu sudah disebut sebagai prestasi gitu. Itu kalau secara pribadi dari saya. Iya, jadi mungkin teman-teman bisa menangkap prestasi itu segala bentuk apapun yang baik yang mendapat apresiasi itu bisa disebut prestasi walaupun hal sekecil apapun itu. Iya, oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Kak Galang dan Kak Putri, dalam beberapa dekade ini mungkin ada kegiatan mahasiswa berprestasi lainnya yang diikuti selain dari PHP 2D ini? Mungkin dari Kak Galang ya. Mungkin kalau dari saya, mungkin kalau secara dekade kan 10 tahun terakhir. Mungkin kalau dari saya beberapa tahun terakhir saja yang sempat saya ikuti. Mungkin kalau kegiatan-kegiatan saya lebih banyak bergelut atau beraktivitas di kegiatan-kegiatan himpunan sendiri. Adapun kegiatan pribadi kemarin sempat ikut PHP 2D juga, kemudian PKM sempat, dan pernah juga debat fakultas walaupun memang tidak sampai ke tingkat universitas, tetapi itu sudah menjadi suatu penghargaan bagi saya sendiri, setidaknya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang akademik gitu. Jadi organisasi sendiri bukan hanya tidak menjadi batasan untuk kita aktif di kegiatan-kegiatan. Iya, betul. Mungkin dari Kak Putri, dari 10 tahun terakhir ini kegiatan apa yang Kak Putri ikuti yang bisa dibilang itu berprestasi seperti Kak Galang tadi mungkin? Berbicara tentang kegiatan ya untuk 10 tahun terakhir, mungkin saya sama dengan Galang hanya berbicara pada khususnya saya yang baru pertama masuk kuliah lah di tahun 2019 sampai tahun 2022 ini.
Kalau untuk 2019 saya juga sama dengan Galang masih bergelut di kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa kimia, dan di tahun 2020 sampai sekarang saya juga alhamdulillah berkesempatan menjadi anggota di UKM Literasi juga. Terus di tahun 2021 saya juga sempat ikut kegiatan itu pembinaan desa, khususnya itu PHP 2D, terus penelitian juga, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih sama-sama dengan teman-teman di himpunan mahasiswa kimia. Beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Narasumber hari ini prestasinya sangat banyak ya. Walaupun itu dihitung dari waktu perkuliahan, tapi itu terhitung sangat banyak untuk dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 ini. Nah, dari sekian banyak prestasi yang sudah diraih oleh Kak Putri dan juga Kak Galang, mungkin ada beberapa prestasi yang sangat berkesan selama ini. Mungkin dari Kak Putri? Iya, kalau untuk kegiatan yang berkesan sih, yang paling berkesan untuk saya ya kegiatan kemarin ya, yang tahun 2021 itu PHP 2D. Di situ saya memang diajarkan untuk bagaimana saya bisa sama-sama dengan teman-teman turun langsung ke masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, terus serta berdiskusi dengan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan apa yang ada di desa nanti. Jadi itu memang benar-benar sangat berkesan, karena kita sebagai mahasiswa yang masih terbilang semester 5 itu sudah turun langsung loh ke masyarakat. Sedangkan kan biasanya kita ketahui kan mahasiswa-mahasiswa kan biasa nanti KKN begitu kan baru turun ke masyarakat. Nah, ini kita semester 5 alhamdulillah sudah diberikan kesempatan kan. Jadi memang sangat beradaptasi sekali tentang bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, khususnya tinggal sama-sama dengan teman-teman, mengurus diri sendiri, mengurus teman-teman yang lain juga. Itu sangat berkesan buat saya. Iya, mungkin yang paling berkesan itu karena di situ sudah mandiri ya, karena mengurus diri sendiri, turun ke masyarakat tanpa bantuan orang tua, dan mungkin di sana juga melakukan kegiatan-kegiatan dilakukan secara berkelompok, jadi ada kerjasama, saling tolong-menolong. Mungkin dari Kak Galang? Jadi kalau dari saya juga sama ya dengan yang disampaikan Putri. Jadi memang seumur saya jadi mahasiswa yang paling berkesan itu adalah PHP 2D sendiri. Karena kenapa? Itu juga menjadi bagian penerapan ilmunya kita. Ya, kita belajar kimia mungkin ya secara teori, tapi kita bisa langsung terapkan ke masyarakat. Itu makanya kenapa saya merasa sangat berkesan, karena ilmu yang kita dapat di bangku kuliah itu bisa kita terapkan, bisa kita bagi, kita share ke masyarakat. Apakah memang ilmu yang kita dapat ini bisa berguna gitu ke masyarakat? Jadi itu kalau makanya saya juga sangat berkesan, dan yang paling berkesan juga kita bisa berbagi kerja dengan teman-teman sekelompok, berbagi rasa dan sebagainya, susah keluh dan sebagainya, sehingganya bagaimana PHP 2D itu bisa sukses. Iya. Amin. Nah, tadi kan Kak Galang sempat bilang kalau turun di PHP 2D itu sekaligus menerapkan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman di sana belum tahu sebenarnya kepanjangan dari PHP 2D itu apa, arti dari PHP 2D itu apa, gitu. Dan hubungannya dengan ilmu kimia yang sedang ditekuni Kak Putri dan Kak Galang saat ini itu apa hubungannya dengan PHP 2D kemarin, dan program apa yang Kak Putri dan Kak Galang terapkan kemarin ya, karena berhubungan dengan kimia, mungkin ada yang diciptakan di masyarakat dan lain-lain. Mungkin bisa dijawab dulu dari ketua tim sendiri. Nah, jadi di tahun 2021 itu kemarin memang ada program yang namanya PHP 2D, yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Nah, jadi kemarin kami dari himpunan mahasiswa kimia ya khususnya itu sama-sama menyusun proposal. Nah, di proposal kami itu kami akan membuat suatu produk sekaligus sebagai terapan pembinaan kami terhadap Desa Pangi, yaitu yang ada di Kecamatan Bualemo. Ya, dan di situ kami khususnya pada bidang ilmu kami itu kami menerapkan suatu teknik, yaitu teknik bisa dibilang secara teknologi sainsnya, karena di situ kami mengolah limbah padat sagu dan juga limbah cair hasil pengolahan sagu itu menjadi sebuah produk biogas dan juga bioetanol. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatannya sendiri kemarin dimulai dari observasi ya, tentunya sebelum kami lolos didanai sampai kami selesai didanai, kami 2 kali turun observasi waktu itu kan. Nah, terus selanjutnya ketika lolos, nah kami menerapkan ataupun mendiskusikan kegiatan-kegiatan apa sih yang akan kami buat di desa tersebut. Jadi yang pertama tentunya sosialisasi. Nah, sosialisasi dengan
kepala desa, tokoh masyarakat, dan juga khususnya masyarakat yang ada di Desa Pangi itu tentang program kerja terkait kegiatan PHP 2D ini. Kemudian kami juga lanjut dengan kegiatan Focus Group Discussion atau bisa disingkat FGD. Nah, di situ kami berdiskusi dengan mitra. Nah, khususnya mitra kami itu di situ adalah Karang Taruna dan juga ibu-ibu PKK. Nah, kami khususkan fokus group discussion dengan mereka. Kemudian dengan masyarakat kami lakukan kegiatan door to door. Pengenalan apa sih kegiatan yang akan kami buat di Desa Pangi, khususnya untuk program pengolahan limbah menjadi biogas dan juga bioetanol. Dan kemudian tentunya kami juga membuat suatu teknologi alat untuk biogas dan juga bioetanol. Itu bekerja sama juga dengan teman-teman Karang Taruna dan juga ibu-ibu PKK, sekaligus juga dengan teman-teman satu kelompok ya, untuk menerapkan kegiatan PHP 2D itu. Seperti itu sih. Oh iya, jadi sangat menarik cerita dari kamu Tri. Nah, dari cerita Panjangnya. ya, dari cerita kamu tadi mungkin Dimana mau bertanya bagaimana sampai terbentuknya tim PHP 2D ini. Dan tadi kan fokus tim PHP 2D ini Desa Pangi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sampai memilih Desa Pangi, padahal kan di sini juga masih ada daerah-daerah yang luas kan, masih di sekitaran area sini tanpa keluar gitu. Mungkin bisa dijelaskan alasan khusus spesial kenapa memilih Desa Pangi. Ya, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sangat menarik juga untuk kami yang untuk kami yang mengusulkan awal terbentuknya tim. Nah, tapi kalau lebih khususnya sih saya serahkan kepada Kak Galang ya, karena pertama kali ikut kegiatan PHP 2D saya sama sekali tidak tahu apa itu program listrik. Saya sama sekali tidak tahu, cuman karena waktu itu berhubungan ada kegiatan dari teman-teman himpunan. Nah, jadi di situ sebelumnya juga kami ada ikut workshop dari Fakultas MIPA. Nah, tentang workshop PHP 2D. Nah, setelah itu kami berdiskusi sama ibu hasil dari workshop tersebut, dan kemudian si Galang yang menjelaskan tentang kegiatan tersebut, dan dia yang coba, saya mau minta kenapa gitu karena terbentuknya tim itu dia. Oh iya, Jadi memang satu hal yang lucu dari terbentuknya PHP 2 itu di sini ya. Misalnya kami juga memang pertama tidak berharap untuk lulus kemarin. Cuman pertama pada saat mengusulkan nama-nama itu, kenapa kami mengusulkan di Pangi dan sampai ada 13 orang nama. Jadi memang pertama hanya saya sendiri dulu gitu yang minat ikut PHP 2D ini. Pure yang minat ikut PHP 2D hanya saya sendiri. Jadi memang pada saat itu saya mencari teman-teman yang saya pikir bisa ikut. Saya sudah tanya sana sini di grup siapa yang mau ikut ya, tapi tetap slow respon gitu. Tapi saya coba cari teman-teman yang punya niat tinggi untuk ikut kegiatan. Jadi pada saat itu saya tidak konfirmasi ke mereka gitu. Jadi langsung saya taruh nama mereka ya. Saya tulis nama mereka, saya daftar nama mereka di proposal tersebut. Jadi saya tulis Putri, ada juga teman-teman yang lain ya, Ardan, ada Mary, kemudian ada Sri Wahyuni dan sebagainya. Teman-teman yang lain yang 13 orang lainnya itu langsung saya taruh di daftar proposal. Mungkin yang saya telepon kemarin itu hanya Kamito gitu. Kamito kemarin yang saya saya konfirmasi untuk ikut, dan teman-teman yang lain itu hanya langsung saya taruh saja. Intinya saya bilang ikut saja dulu gitu. Ikut saja dulu. Tidak tapi, ada penolakan dari teman-teman? Pokoknya tidak ada. Pertama udah bilang sempat ada yang kasih keluar suara. Ya, jangan sampai orang mau lulus gitu. Tapi tidak tahu, mungkin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita lulus karena memang kemarin pada saat menyusun proposal juga banyak kerjasama yang baik dengan teman-teman ya. Saat kami menyusun judul dan sebagainya itu alhamdulillah kami punya kerjasama yang cukup sehingganya, dan mungkin itu yang membuat juga proposal kami diterima gitu. Oke, jadi sekarang mungkin kita bertanya dari Kak Putri. Kan di sini Kak Putri selaku Ketua Departemen Mahasiswa Program Studi Kimia. Iya. Jadi kan di sini Kak Putri sebagai Ketua tim PHP 2D juga. Nah, bagaimana cara Kak Putri untuk memanage waktu sebagai Ketua tim dan juga Ketua Departemen Himpunan, Ketua Departemen Program Studi Kimia? Jadi kemarin itu memang aktivitasnya kuliah, kerja tugas, urus himpunan, sama kegiatan PHP 2D kan di desa. Nah, kurang lebih sama sih tadi dengan yang Galang jelaskan. Kalau saya kan kemarin keuntungannya itu memang kami masih kuliah kebanyakan online kan. Nah, jadi masih bisa kuliah dari sana, dari Pangi. Hanya saja jika ada kuliah offline di sini, kami akan saling kerjasama. Jadi siapa yang di sana
untuk kegiatan PHP 2D, dan kami yang ada kuliah di kampus 4 di Suawa itu akan pulang kemari untuk ikut kuliah offline seperti itu. Dan selain itu juga saya mau cari-cari waktu lah kapan saya bisa pergi lagi ke desa ke posko untuk ikut kegiatan yang di sana lagi, urus kegiatan yang di sana, sekaligus juga berkoordinasi dengan Keting ya tentunya, karena kan pasti Keting tempat kami untuk berkeluh kesah. ya seperti itu, untuk kami menyampaikan bahwa saya akan balik lagi ke posko, jadi dia bisa koordinir bisa manage waktu saya juga bagaimana seperti itu. Dari Putri mungkin dong. Kalau dari saya ya, kemarin itu memang pas ikut kegiatan PHP 2D saya juga sempat takut tidak bisa gitu kan. Nah ternyata seiring berjalannya waktu saya lihat keadaan teman-teman saya yang seolah-olah mereka ada di belakang dan ada di depan saya kan, untuk menyemangati saya. Nah jadi ketika kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, maka kita harus mengingat orang-orang yang sudah memilih kita, yang sudah mempercayai kita untuk terus maju ke depan. Dan perihal teman-teman untuk bisa terus berprestasi ataupun tidak takut mencoba, ya tentunya teman-teman harus kenali potensi dirinya teman-teman, dan teman-teman mengikuti apapun itu yang yang sesuai dengan perasaannya teman-teman. Ketika teman-teman suka ataupun teman-teman bahagia ikut dengan ini, sangat ingin ikut dengan ini, maka ikuti perasaan tersebut, karena yang kalian akan lakukan pasti akan berjalan dengan lancar dan kalian tidak merasa tertekan dengan itu, seperti itu. Dan sebagai informasi juga, kalau teman-teman ingin mengembangkan potensi, sekarang itu sudah banyak sekali kan media sosial yang menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan, event-event, lomba-lomba, ikut duta dan lain sebagainya. Teman-teman bisa eksis di Instagram, tidak hanya untuk selfie atau apa lain sebagainya dari teman-teman bisa mengembangkan potensi teman-teman dengan memanfaatkan media sosial sebagai pusat informasi untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang teman-teman suka ikuti. Iya. Dari Kak Galang mungkin? Iya, mungkin kalau dari saya, jadi memang sama juga dengan yang disampaikan Putri tadi. Jadi intinya pesan untuk teman-teman di luar sana, baik yang jurusan kimia ataupun jurusan-jurusan lainnya, intinya terkait berprestasi ya. Berprestasi ini umum kata-katanya gitu. Jadi mau kalian melaksanakan yang kalian sukai dan kalian punya capaian yang khusus, itu kalian sudah berprestasi gitu. Kalian aktif di organisasi saja itu sudah bisa dibilang prestasi untuk diri kalian gitu. Kemudian satu pesan juga, mungkin orang-orang yang aktif di organisasi, karena saya juga menjadi bagian yang suka ikut organisasi, suka bergelut dengan organisasi, dengan organ-organ baik yang secara kedaerahan ataupun intra. Saya sangat suka berinteraksi dengan teman-teman ataupun aktif dan turun serta di organisasi gitu. Ini untuk pesan teman-teman yang suka join di organisasi. Kadang kita berpikir bahwa kita masuk di organisasi, kita diberikan batasan untuk berprestasi gitu. Kita kayak dituntut ya harus aktivis gitu atau harus apa, padahal tidak seperti itu gitu. Saya banyak teman-teman di luar sana, banyak teman-teman di jurusan lain, banyak senior-senior saya di jurusan lain yang mereka sangat aktif ya. Misalnya bisa dibilang mereka aktivis gitu, aktif di organisasi, tapi mereka juga bisa eksis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik, bisa berprestasi. Dan saya pun secara pribadi mencoba membuktikan itu gitu. Jadi saya membuktikan itu bahwa orang-orang yang aktif di organisasi itu tidak menjadi batasan untuk dia bagaimana mengeksplor ataupun memaksimalkan potensi dalam dirinya untuk berprestasi gitu. Itu mungkin satu pesan saya untuk teman-teman semua, baik yang jurusan kimia ataupun yang di luar sana gitu. Itu dari saya. Iya, baik. Jadi teman-teman di luar sana jangan takut untuk berprestasi, jangan takut itu akan minta waktu, karena buktinya sudah ada di sini, bukti nyata dua orang narasumber kita hari ini ya. Walaupun dua-duanya mempunyai tanggung jawab yang tinggi juga di organisasi, tapi mereka berdua juga bisa mengatur waktu dengan baik dengan mengikuti tim PHP 2D kemarin, mengikuti prestasi kemarin. Iya. Dan mungkin sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, ini segmen seru-seruan. Sekarang kita masuk di segmen pernah nggak pernah. Oke, sekarang kita masuk di segmen pernah nggak pernah. Jadi mungkin Kak Putri dan Kak Galang bisa menjawab sekalian, karena ini mungkin pertanyaan umum untuk Kak Putri dan Kak Galang bisa menjawab sekalian ya. Jadi yang pertama, pernah nggak pernah mengalami insiden horor selama kegiatan? Pernah. Kalau saya pribadi nggak pernah.
Pernah. saya. Kalau saya waktu itu kebetulan karena salah satu teman saya juga Kak Ajeng itu Iya. kayak hanya melihat sekilas bayangan orang makan itu di dapur, mereka sudah ingin sekali kayak mau keluarkan suara, tapi pada saat itu orang di rumah memang sudah pada tidur, jadi kami biar sudah ketakutan tetap jangan kasih keluar suara, jangan karena takutnya terbangun kan yang lain. Iya. Tapi hanya kejadian seperti itu sih, tidak Yang seram-seram amat. sampai Iya. ekstrim gitu. Kalau dari Kak Gal sendiri tidak ada. Kalau Tidak saya ada. pribadi tidak ada, cuman dengar dari mereka. Seperti tadi kayak Ajeng ya. Jadi Ajeng itu termasuk anggotanya kami yang memang sangat ini dengan hal-hal mistis gitu. Jadi kayak bahkan ada bayangan saja di dapur itu sudah dianggap setan gitu. Jadi kalau saya pribadi tidak ada, saya tidak merasakan hal-hal mistisnya walaupun memang tinggal di daerah orang gitu. Cuman Ya. alhamdulillah sampai dengan penarikan tidak ada. Cuman memang Ya. cerita dari teman-teman ya seperti itu gitu. Mungkin punya bayangan langsung. Iya. Alhamdulillah. Mungkin perilaku kita di sana juga harus dijaga ya. Iya. Kak. Yang Di sana penting juga kan sih. orang juga tidak tahu di sana ada bagaimana larangannya atau Iya. apa. Tapi yang jelas di setiap daerah itu pastinya orang harus selalu berperilaku baik. Iya, benar sekali. Iya. Oke, sekarang yang kedua, pernah nggak pernah cinta lokasi di lokasi kegiatan PHP 2D? Iya. Seorang Nggak itu pernah. loh. Kayaknya Kak Galang ini masih ragu-ragu aja. Iya, kalau galang mungkin Astagfirullahaladzim. tapi secara ini tidak ada. Kalau saya amati secara tidak ada. Ya, tidak ada. Memang alhamdulillah tidak ada ya. Cuma- Gerakan bawah tanah. Kan chemistry sesama Ya, anggota pasti. memang- saling perhatian kan. Siapa tuh? Itu ada. Siapa tuh? Memang ya kami juga kan terlibat beda prodi gitu. Jadi memang kegiatan PHP 2D itu lebih membangun hubungan emosional gitu. Jadi dalam Emosional cinta. memang banyak juga yang orang-orang yang aktif di himpunan itu terjun juga di PHP 2D. Makanya itu bisa bisa memudahkan juga ketika kita terjun di kepengurusan karena ya hubungan emosional itu perlu gitu. Cinta. Dalam artian bukan cinta gitu. Ya, sok bilang. Sok jauh. Ciri. Kerja sama-sama gitu. Dia apa pasannya? Pas aja. Cuma takat mah di bawah tadi. Mau di. Oke, terima kasih. Ini bebek mau pijak. Oke, lanjut. Langsung. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, pernah nggak pernah salah menuturkan kata yang fatal saat di depan masyarakat? Pernah. Tapi Fatal. tidak fatal. Waktu itu kayak kegiatan sosialisasi lah. Mama Pasti kan grogi kan Iya. pertama kali terjun ke masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi kan beda kan dengan Iya. yang biasanya kita hanya secara sama-sama ya teman-teman Iya, himpunan. iya. Jadi grogi itu pasti. Itu yang menyebabkan salah lah kata, Iya. mengucapkan kata tapi tidak sampai fatal. Alhamdulillah. Mungkin adalah Ya, jadi sama. Jadi karena karena pertama kali juga memang sosialisasi ke masyarakat. Terus memang ya kita kan manusia gitu. Jadi pada saat tapi alhamdulillah tidak sampai ke yang fatal gitu, tidak menyakitkan hati masyarakat dan sebagainya. Tetap kami berupaya ya sebagai mahasiswa yang baiklah dalam mengucapkan apa yang perlu disampaikan. pastinya pas waktu Iya. sudah kembali lagi ke sini pasti masih ada masih berminta maaf begitu kan? Iya, benar sekali. terima Kemarin kasih. sama Iya. kegiatan. Nah, Iya, oke. Jadi masih ada satu pertanyaan lagi nih request dari audiens di sini. Ada. Ya, dipersilakan mungkin dari teman-teman audiens. Ya, jadi pertanyaannya, apakah pernah itu? Pernah nggak pernah sih? Pernah Pernah nggak pernah? nggak pernah marahan sama sesama tim PHP 2D? Karena kita kerjanya kan kelompok, jadi otomatis pernah. Ya, Jadi mungkin salah bercerita dengan dia dengan trompet taman atau mungkin salah basoro dan sebagainya. Itu kan gesekan-gesekan itu pasti bisa terjadi. Jadi misalnya mau susun proposal ya, karena saya tuh ingin karena sudah tinggal hamin 3 jam. Jadi saya waktu itu menghubungi Putri sempat chat dengan ya cukup sedikit tekanannya. Misalnya ada tekanannya. Jadi kayak ya begitulah. Jadi intinya pada saat itu memang ada sedikit gesekan dengan Putri, dengan Ajeng ya. Tapi itu pada saat awal bikin proposal. Mungkin pada pelaksanaan kegiatan pun sama. Jadi memang pada saat
mengambil sampel dan sebagainya mungkin, ataupun makan bersama dan sebagainya itu kadang sedikit salah, mungkin orang membaca cerita dan sebagainya. Cuman alhamdulillah tidak banyak gitu. Jadi alhamdulillah kami juga kan sudah mahasiswa ya. Jadi selalu menyikapi masalah-masalah begitu dengan kedewasaan. Jadi langsung mungkin mau salah baca cerita ya habis di situ perkara dan tetap biasa-biasa saja. Gitu. Saya tetap aman, tetap normal. Mungkin dari Putri. Kalau dari saya sendiri sih, karena kemarin memang saya punya tanggung jawab penuh ya untuk kegiatan PHP 2D. Jadi setiap evaluasi memang saya sedikit marah, tapi tidak marah merontak-rontak. Marah karena teman-teman lain tidak terlalu memperhatikan atau bagaimana. Saya sedikit marah juga sama teman-teman. Tapi setelah itu teman-teman bisa fokus lagi dan saya maklumi itu. Karena kan tentunya teman-teman juga ingin mencari keasikannya mereka sendiri. Nah, jadi hal-hal seperti itu cepat teratasi lah. Hanya seperti itu. Kerjasama kami baik, alhamdulillah. Ya, jadi itu dia kesan-kesan tadi itu pernah nggak pernah, tapi sekaligus kesan-kesan yang masih diingat ya dari kegiatan di sana. Sangat ingat ya. Iya, sangat memorable ya, karena itu kan karena pertama masih semester 5 tapi sudah turun ke masyarakat. Ya, harusnya itu mungkin masih ya di sekitaran semester 6 atau 7 ya. Iya. Dan turunnya juga tim dan harus mengurus diri masing-masing dan tim juga. Dan di sana juga bukan hanya sekedar turun, tapi ada inovasi yang Kak Putri dan Kak Galang serta teman-teman juga ciptakan di sana. Ya. Mungkin terakhir ini closing statement dari narasumber kita hari ini, dipersilakan Kak Putri, Kak Galang. Dari Putri. Iya, jadi kalau dari saya sendiri, saya belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah pembelajaran bagi saya, karena dengan pengalaman saya bisa memahami apa-apa saja yang harus saya evaluasi seperti itu. Jadi kemarin walaupun sempat merasa tertekan, takut dan lain sebagainya tidak bisa, tapi saya melihat lagi ke belakang bagaimana teman-teman saya terus mendukung saya, mempercayakan saya. Jadi ketika saya tidak percaya dengan diri saya sendiri, saya selalu ingat kepada teman-teman yang selalu mendukung saya seperti itu. Dan juga saya sangat berterima kasih hingga saat ini kepada teman-teman yang turut membantu dari Himpunan Mahasiswa Kimia maupun teman-teman saya di kelompok PHP 2D. Atas kerjasama teman-teman, kami tim PHP 2D Desa Pani bisa terpilih menjadi salah satu nominasi di kegiatan Abdi Daya PHP 2D 2021 sebagai kategori dosen pendamping terfavorit. Masya Allah. Keren sekali. Jadi ucapan terima kasih saya juga kepada teman-teman 12 orang saya. Ada Kak Mito, ada Ardan, ada Galang juga, ada Mary, ada Uni, terus ada Nia yang imut-imut, ada Ajeng juga yang imut-imut. Terus ada Indra yang cukup aktif, ada Lina yang keibuan juga, terus ada siapa lagi? Ada Rahmat juga yang paling rajin, ada Zainal paling rajin dan paling mau untuk diminta tolongkan seperti itu. Terus siapa lagi? Terakhir Bendo. Izor. Ada Kak Izur paling rajin sekali, pokoknya paling rajin sekali. Ada bendahara tim lagi. Bendahara tim juga, keren Kak Uni. Terima kasih semuanya. Mungkin dari saya sudah banyak ya memberikan Putri. Intinya kalau kita berbicara tentang berprestasi, ini mengenai pribadi ya, kalian harus bisa melampaui batasannya kalian. Karena ya sungguh setiap manusia itu, setiap orang, setiap mahasiswa pasti punya potensinya masing-masing. Cuman kita yang tidak mau bergerak untuk ke situ, kita mau bergerak. Makanya jika kita memang ingin jadi orang berprestasi, ingin jadi orang yang aktif di organisasi, ingin jadi aktivis dan sebagainya, ya kita lakukan semuanya gitu. Mau ada kendala dan sebagainya itu kita harus lalui, karena kendala dan sebagainya itu adalah bumbu-bumbu dari perjuangan yang harus kita tuju gitu, prestasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir juga saya mengucapkan banyak terima kasih ini terusus ke teman-teman PHP 2D. Sungguh kesuksesan PHP 2D itu bukan datang dari orang dua, bukan saya dengan Putri, tapi kesuksesan dari PHP 2D, PHP bisa masuk ke nominasi nominator di Abdi Daya, bisa sukses juga program-programnya itu memang pure dari 13 orang tersebut gitu. Ditambah dengan dosen pendampingnya kami, Ibu Makasih, Wiwin, Ibu. Ibu
Wiwin sudah Iya. sangat banyak Wiwin, memberikan ini kami bonus. nasihat dan bimbingan yang sangat luar biasa, sehingganya kami dari tim KP2D bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan gitu. Ya. Jadi itu ucapan terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada teman-teman himpunan mahasiswa kimia, kepada senior-senior, kepada rekan-rekan juga pengurus, dan yang sudah support ya, sudah memberikan semangat, bahkan tidak pernah sekalipun menghalang-halangi kita untuk bagaimana berprestasi gitu. Jadi memang himpunan mahasiswa kimia sendiri merupakan HMJ yang sangat mendukung prestasi, sangat mendukung bagaimana mereka aktif di organisasi dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin closing statement dari saya. Saya satu lagi. Oh ya. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang di Departemen Mahasiswa Program Studi Kimia, kepada Kak Mukmin, kepada Mary, dan teman-teman lainnya yang sudah membantu mengisi peran saya sebagai orang yang bertanggung jawab penuh di Departemen, sehingga kegiatan PHP2D maupun kegiatan organisasi saya dapat berjalan dengan lancar. Masya Allah. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman, menurut saya sudah sangat banyak motivasi yang kita dapat hari ini. Sharing pengalaman juga dari Kak Putri dan Kak Galan. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang menonton ini, ya mungkin teman-teman selanjutnya bisa berprestasi. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk melampaui batas teman-teman. Lakukan sekiranya yang teman-teman bisa lakukan dengan maksimal ya. Oke, jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Putri dan juga Kak Galan yang telah mengisi podcast kita episode 1 hari ini, dan dengan isian yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat memotivasi untuk orang-orang di luar sana. Iya, alhamdulillah. Dan untuk podcast selanjutnya mungkin teman-teman bisa menunggu video kami selanjutnya. Saya Amanda Kasim selaku host pada podcast hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you on our next video. Bye bye.